Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Jadi kita ke pengacara para donatur ya, yang menyatakan di sana Agus akan tetap dikasih, tapi untuk berobat ya. Nanti kalau sisanya nanti kita pikirkan katanya. Menarik Semeton ya. Selamat Gus ya. Jadi gimana video selengkapnya Semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Amanah dimanapun Anda berada, saya hari ini ingin menegaskan bahwa kami dari pihak kuasa donatur tetap kepada hasil polling yang telah kami lakukan, bahwa terhadap dana donasi ini diberikan pengobatan kepada Agus, dan terhadap sisanya harus diberikan kepada korban-korban lain yang membutuhkan. Nah, jadi kami tetap kepada pendirian ini hingga akhir, tidak akan berubah. Kami akan tetap memperjuangkan hal ini. Kemudian bagi para donatur yang belum bergabung dengan kami, mohon segera menghubungi kami. Dan terhadap rekan-rekan seprofesi yang telah mendapatkan kuasa dari donatur, silakan berkoordinasi dengan kami. Hal ini kita perlukan guna menjaga ketertiban dalam beracara nanti, baik di pengadilan maupun di kepolisian. Demikian saya tegaskan hal ini. Terima kasih. Dari saya, jadi kita sudah mendapat arahan dari Pak Menteri bagaimana terkait dengan pengobatan Agus dan bagaimana terkait dengan penggunaan sisa dana tersebut. Dan pesan dari Pak Menteri, mohon agar bersedia untuk mencabut gugatan dan mencabut laporan polisi yang sudah kita lakukan. Oke, baik. Nah, itu nanti kita akan lakukan setelah adanya perdamaian, duduk satu meja dengan semua pihak terkait, ya kan? Dan harus ada kejelasan semuanya ini dengan pihak donatur. Ya, jadi pesannya kita akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Dan yang pasti donatur bersatu tak bisa dikalahkan. Tapi jadi gimana maksudnya, langkah-langkah berikutnya itu seperti apa sih sebenarnya? Langkah-langkah berikutnya kita akan konsentrasi terhadap pengobatan Agus dulu, ya, terkait sisa dana itu nanti akan kita bicarakan dalam perundingan antara dengan pihak Netsu, pihak Profi, pihak Agus. Jadi kuasa hukum nanti akan berkumpul untuk membicarakan sisa dana itu akan kemana. Itu nanti. Jadi arahan Pak Menteri hari ini kita harus segera lakukan pengobatan terhadap Agus. Oh ya Pak, dengar-dengar ada gabungan pengacara yang menyatakan macan dan naga di kubu sana. Bagaimana pendapat Bapak sebagai pengacara donatur? Oh ya, saya juga baru lihat memang berseliweran di video TikTok ya, bahwasannya bergabungnya Firdaus itu macan ya? Firdaus di kantornya rekan Alvin Lim, bahkan mereka mencoba mengilustrasikan bahwasannya adanya perpaduan naga dengan macan dengan ilustrasi adalah karena sama-sama galak. Saya pikir ini ya silakan saja ya, itu mungkin hak daripada mereka. Tapi perlu dapat kita pahami, ini bukan persoalan naga dan persoalan macan. Tapi ini adalah persoalan bagaimana kita sebagai kuasa hukum membangun argumentasi hukum di dalam melakukan pembelajaran terhadap upaya masing-masing. Tentu dengan demikian kita akan mencoba memberikan teladan hukum di tengah masyarakat terhadap persoalan yang sedang terjadi atas kekeseluruhan ini. Kalau persoalan naga dengan macan, nih coba lihat ya, ini justru ular ya, ular yang memiliki lilitan yang sangat kuat, berikut dengan Raja Wali ya. Kalau kita bicara soal perpaduan, apabila berpadu ini Raja Wali dengan ular, saya rasa macan itu akan dicengkeram nanti oleh Raja Wali dengan kakinya yang kuat, bahkan mungkin bisa dililit itu oleh ular yang begitu dahsyat. Saya pikir nanti kita lihat saja apakah akan ada pertemuan antara naga, macan, mungkin dengan ular atau dengan Raja Wali. Tapi ini sekali lagi kami perlu sampaikan, marilah kita membangun opini hukum yang baik di tengah masyarakat. Kalaupun kita mau menjadi kuasa hukum dari setiap prinsipal, sah-sah saja, tapi kita lihat persoalan kisruhnya donasi ini harus kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya ini bisa diselesaikan dengan cara baik.
tentu ini adalah langkah-langkah yang paling tepat untuk kita sebagai selamat kuasa hukum. Terima kasih, selamat sore. Ya, baik, terima kasih. Jadi perlu kita ingat bahwa apa yang disampaikan Kemensos hari ini adalah sinergis dengan apa yang telah kita lakukan selama ini. Kami dari pihak donatur memang menginginkan hal itu, hingga terjadi deadlock 2 kali itu pun dalam rangka kita menghormati, menghargai adanya perdamaian. Namun demikian kita hari ini sudah melakukan pendaftaran perkara secara perdata atas perbuatan melawan hukum, yang mana terhadap gugatan ini sudah kita daftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah ini gugatan kita mungkin masih menunggu waktu 1-2 hari ini untuk keluar nomor perkara dan diberikan kepada para pihak yang terkait. Di sini ada yang terkaitnya ada 4 pihak, di mana pihak Agus Salim sebagai tergugat 1, pihak Didi Sumargo sebagai tergugat 2, pihak Yayasan atau Novi sebagai tergugat ketiga, dan pihak Kementerian Sosial sebagai pihak tergugat. Oke. Jadi terhadap pengajuan perdata ini ke Pengadilan Negeri ini masih terbuka pintu mediasi, di mana kita tetap menghargai adanya perdamaian. Kami sebagai pihak donatur bersedia apabila memang perdamaian itu dilakukan di luar pengadilan. Namun alangkah lebih baiknya apabila kita melakukan perdamaian di luar, tetap kita bawa ke pengadilan hingga menjadi putusan banding. Itu harapan dari kami. Yang kedua, bahwa kita juga sudah melakukan pelaporan pidana ke Polda Metro Jaya. Ya, ini suratnya nih. Nah, cuma ini secara detail yang sudah kita sebagai etik wawancara aja. Jadi ini beberapa item kita delete. Laporan siapa Bang, dan yang dilaporkan adalah berapa? Agus Salim terkait dengan penggelapan dana sebesar 138 juta dana donasi. Oke, kita di sini mewakili dari Nomor LP-nya Bang? nomor LP-nya itu 7252. 7252. Jadi Polda di Metro. Polda Metro Jaya. Ya, Kapan itu persisnya Bang? ini dilakukan pada tanggal 30 November lalu. Ini udah kita daftar, udah kita laporkan sejak tanggal 30. Namun Pasalnya sendiri Bang? baru kali ini. Pasalnya pasal 372 terkait dengan dana 138 juta yang dana donasi yang digunakan atau yang diselewengkan. Ancamannya Bang? Ancaman tetap 4 tahun ya, di atas 4 tahun. Nanti tinggal kita ikuti aja proses ini, sehingga kami himbau agar kepada Kemensos bahwa kami dari pihak donatur sudah melakukan upaya-upaya hukum dan sejauh ini mohon agar sekiranya ada perdamaian yang diusung oleh pihak Kemensos juga melibatkan pihak kami, karena kami tetap menghargai adanya perdamaian. Namun perdamaian yang kita mau adalah perdamaian di mana perkara inti ini bisa diselesaikan dengan damai, termasuk juga perkara-perkara lainnya, LP-LP yang lain. Kami siap mencabut dan mencabut laporan gugatan perdata dan mencabut laporan Polda apabila memang harus bisa. Karena Islam memang tujuan awal dari kami semua, dari pihak donatur, menginginkan adanya perdamaian dan tidak berlarut-larut terhadap urusan ini. Nah itu intinya semeton ya, bahwa dari hasil kemarin pertemuan dengan pihak Kemensos ya, di situ memang ada kesepakatan begitu ya. Saya pribadi saya kira udah selesai, tapi ada mungkin riak kecil yang ditimbulkan lagi dari pihak Ono begitu kan, yang dimana mungkin keputusan yang terbaik adalah ketika memang dikasih uang untuk pengobatannya si Agus sekarang, tapi untuk pengobatan begitu kan sekarang haknya para donatur, sekarang mau diberikan berapa Agusnya begitu ya, karena ketidakamanahnya seorang Agus mungkin ya yang mengakibatkan sekarang para donatur berpikir kembali untuk bagaimana menyerahkan seluruhnya uang itu ke pihaknya Agus begitu ya.
Tapi menurut pribadi saya ini mungkin langkah yang bijak begitu kan, ketika memang difokuskan dulu sesuai dengan arahan kementerian juga di situ ke pengobatannya Agus dulu ya. Karena kemarin walaupun sudah disepakati pertemuan, si Agus kan masih nyanyi ke sana kemari begitu kan, yang menimbulkan kegeraman kembali para donatur dan para masyarakat netizen begitu ya. Menarik teman-teman ya, kita lanjutin kuasa hukum dari donatur ya bersama Ko Alvin begitu ya. Ini videonya. Ini tidak menutup kemungkinan apabila memang hal-hal yang kita sepakati di dalam nanti. Firdaus itu macan ya. Tujuannya Macan cuma ya. satu. Bagaimana kita bisa melakukan satu hal yang lebih baik Agus ini ya. Itu yang paling penting. Tentu kalau bicara masalah apa yang saat ini sedang berkembang di luar, bagaimana masalah donasi segala macam. Nah, kami sebagai pihak donatur, Ya. berdasarkan Permensos 4, memang kami berfungsi untuk mengawasi uang itu kemana. Ya. Kalau uangnya nanti sudah dijelaskan seperti arahan Pak Mensos, memang harus disetakan terus. Ya asal ini menjadi satu solusi yang terbaik. Apa masalahnya? Betul. Kita donatur nggak mengharapkan untuk kembali ke donatur. Kita mau ini supaya terkontrol dengan baik, karena kami juga nggak tahu uang itu kemana. Gitu ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan Ya. dengan pertemuan hari ini persoalan Agus ini bisa selesai dan kita mengapresiasi lah ya lawyer-lawyer yang mampu bahkan nama baik bagi Agus. Iya. Tidak gampang. Kita Iya. dapat melihat tadi ya, 2 kali dia menyatakan secara mental. Ya, persoalan donasi nomor sekian. Saya hanya berempati sekali ketika Agus menyatakan secara mental dia mengganggu dan naik turun. Coba teman-teman bayangkan, Iya. makanya saya mengimbau seluruh masyarakat Indonesia, sudah lah. Ini kita coba bagaimana menghargai kondisi Agus ini adalah kondisi orang yang tertekan secara psikologis. Gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan ini menjadi langkah yang baik. Ya. Terima kasih. Ya. Pak Barat, ada ingin Agus bisa mentalnya gak sih ke dokter? Ya kan tanggung jawab sosial kemarin. Rehabilitasi mental dia akan dibawa dan diprioritaskan. Itu nyapur sendiri jadi gak dan? Ya tergantung Agus. Kalau diselai, kalau Agusnya ikhlas tutup mata jahit, ya mungkin nggak usah nyapur. Tapi kalau dia masih Betul. ingin coba, ya nggak ada masalah, kan uangnya ada. Bukan jalan-jalan ini, memang mau. Tapi ini Artinya tergantung Agus ya Bang? Dia tergantung Agus. jadi nanti ada kelegaan ya dari Kalau perlu wakil dari donatur ikut juga sama kita kan. Tapi bayar masing-masing ya, jangan kepada donatur. Untuk melakukan fungsi kontrol ya. Bang Alvin, ini untuk memperjelas laporan somasi terhadap Tenovi berarti lanjut ya Bang Alvin, atau seperti Terhadap Tenovi dan Koko Cimot lanjut karena ini bukan urusan dengan uang donasi, ini hal yang berbeda Pak. Ya Ibu, ini hal yang berbeda. Ini bukan urusan dengan uang donasi. Uang donasi Bang Farhad sudah berhasil close. Tapi saya mau menciptakan internet yang bersih dari ujaran kebencian terhadap SARA. Itu dua yang berbeda. Tapi Bang Alvin kayak membuka lagi sisi gelapnya itu, apakah menghambat dari perdamaian? Enggak, karena yang berdamai kan Bang Farhad dan Novi toh. LQ kita nggak pernah datang, nggak pernah bertemu Novi, saya nggak pernah bicara apa-apa. Jadi belum gimana mau damai, ketemu aja belum. kan pengobatan ini kan harus berjalan tanpa ada yang lain dulu Bang. Gimana? Oh ya silakan, itu pengobatan saya tidak akan mengganggu. Di situ. Alvin kemarin juga sempat cuci darah, sempat Iya. drop. Akhirnya bisa katanya semangatnya untuk Agus gimana? Ya. Ya saya melihat demi kemanusiaan ya Pak ya. Saya jujur punya ngomong nanganin perkara Agus ini bukan hanya nggak ada uang tapi juga diserang dari mana-mana. Anak saya pun diserang ya ketika sedang live, dikata-katain kebun binatang, dikata-katain jenis kelamin di situ kan. Sangat-sangat tidak sopan karena anak saya ini masih orang yang di bawah umur. Ya jadi makanya saya di sini menyatakan untuk perang melawan hal tersebut. Cobalah netizen ya, jangan seperti itu gitu loh. Nggak suka sama orang, oke lah. Nggak usah serang pribadinya, nggak usah serang keluarganya. Karena kalau itu dilakukan maka apalah jadinya kita Indonesia bukan lagi negara santun. Selamat siang, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan kasus Salsabila yang diduga adalah donatur, salah satu donatur, di mana dia dilaporkan ke polisi yang kemudian mengalami musibah keguguran. Ya, kalau memang itu benar terjadi, kami sangat prihatin dan kami mendoakan keselamatan bagi Salsabila. Kami dari pihak kuasa donatur ini sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, teman-teman termasuk dengan media. Kami ingin mengetahui
data-data yang sesungguhnya dari Salsabila, sehingga kalau memang dia betul-betul sebagai donatur dalam perkara Renovi dengan Agus Salim ini, kami siap mendukung Salsabila. Jadi terkesan banyak kejanggalan-kejanggalan munculnya korban Salsabila ini. Mohon maaf, bukan kami nafikan apa yang terjadi terhadap Salsabila. Apabila itu betul-betul terjadi, kami sangat prihatin. Selaku kuasa hukum donatur ingin memastikan secara legalitas formil siapa sebetulnya Salsabila. Mohon segera menghubungi kami apabila memang bisa langsung ketemu dengan Salsabila. Kami hanya membutuhkan KTP, bukti transfer maupun bukti LP-nya. Nah, kejanggalan-kejanggalan ini banyak terlihat, ya kan? Karena kasus donasi ini kan baru mencuat, ini baru minggu kemarin. Kami ingin mengetahui legalitas formilnya bagaimana. Ya. Kami pegang data donatur, bisa mengecek kalau memang betul Salsabila ini adalah salah satu koordinator yang menghandle hingga 87 juta dalam donasi ini, maka mohon diberikan. Demikian guys, tolong diinformasikan, kasih kabar. Segitu aja video Smeton ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru kembali bahwa uangnya Agus akan dikasih begitu kan, tapi untuk pengobatan. Jadi segitu video Smeton, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.